Yuk kita belajar tentang sistem pencernaan manusia. Kalian tahu tidak apa sih fungsi dari sistem pencernaan manusia yang ada di dalam tubuh kita? Nah, fungsinya adalah untuk mengubah makanan menjadi sari-sari makanan agar bisa diserap oleh tubuh kita. Jadi, makanan yang kita makan, baik itu nasi, roti, ataupun sejenis yang lain, sereal, dan yang lain, nah itu tidak bisa langsung menjadi energi di dalam tubuh kita. Harus diserap dulu, diolah dulu menjadi sari-sari makanan, baru bisa diserap oleh tubuh kita dan menjadi energi untuk tubuh kita. Jadi kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, di sini ternyata ada dua sistem pencernaan manusia, yaitu kelenjar pencernaan dan saluran pencernaan. Nah, kalian tahu tidak apa sih perbedaan dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan? Yuk, kita simak ya. Nah, friends, ternyata beda loh antara kelenjar pencernaan dan saluran pencernaan. Kalau kelenjar pencernaan dalam tubuh kita terdiri dari 5 kelenjar. Dan sedangkan saluran pencernaan dari tubuh kita terdiri dari 7 saluran pencernaan. Yang pertama, saluran pencernaan dalam tubuh kita adalah rongga mulut. Nah, jadi makanan akan masuk ke dalam rongga mulut kita. Yang kedua adalah kerongkongan, atau bahasa ilmiahnya bisa kita sebut esofagus. Yang ketiga adalah lambung. Yang keempat adalah usus halus. Yang kelima adalah usus besar atau kita sebut dengan kolon. Yang keenam adalah rektum, dan yang terakhir adalah anus. Sedangkan kelenjar pada tubuh kita ada 5. Apa saja? Ada kelenjar sublingualis, ada kelenjar mandibularis, ada kelenjar parotis, ada pankreas, dan ada hati. Nah, untuk lebih tahu apa sih fungsi dan tugas dari setiap saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan yang ada di dalam tubuh kita, simak baik-baik ya. Oke, kita bahas saluran pencernaan yang pertama, yaitu rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat 3 bagian penting, yaitu gigi, lidah, dan beberapa kelenjar. Gigi berfungsi untuk memotong-motong makanan dari ukurannya besar menjadi lebih kecil. Sedangkan lidah fungsinya untuk menjadi indera pengecap rasa, manis, pahit, asam, dan asin. Sedangkan kelenjar, di sini di dalam rongga mulut ada 3 kelenjar loh. Apa saja itu? Ada kelenjar parotis, ada kelenjar sublingualis, dan ada kelenjar submandibularis. Nah, 3 kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan ludah atau saliva. Saliva ini atau ludah ini berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Jadi di dalam ludah kita ini terdapat enzim yang namanya amilase atau petialin. Nah, enzim amilase ini mengubah amilum menjadi glukosa. Nah, jadi makanan yang kita makan ini dirubah bentuknya secara mekanik atau proses mekanik oleh gigi, dan selanjutnya dirubah secara kimiawi oleh enzim yang namanya enzim amilase atau petialin, yang mana mengubah amilum menjadi glukosa. Nah, sekarang kita ke saluran pencernaan yang kedua, yaitu esofagus atau kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini akan terjadi gerak peristaltik atau proses secara mekanik. Nah, kalian tahu tidak, kerongkongan kita ini berbentuk seperti
seperti tabung yang sangat memanjang, sekitar panjangnya 25 cm loh. Nah, dari arah yang menghubungkan rongga mulut kita menuju ke arah lambung. Nah, di dalam kerongkongan kita ini terdapat beberapa otot, yaitu otot lurik dan otot polos, yang mana saat berkontraksi seperti gambar berikut itu, ketika terdapat makanan yang sudah dicerna oleh mulut dan diberikan enzim, maka akan terdorong di kerongkongan. Di kerongkongan ini akan ada gerakan peristaltik, yang mana gerak peristaltik ini terjadi akibat adanya kontraksi otot polos dan otot lurik di dalam sepanjang tabung kerongkongan karena termasuki makanan menuju lambung. Jadi intinya gerak peristaltik adalah gerak kontraksi otot yang dimasukin oleh makanan dari rongga mulut menuju ke arah lambung. Jadi seperti terdorong, makanya biasanya kita dengar gerak mendorong makanan menuju lambung, yaitu gerak peristaltik. Oke, kita lanjut ke saluran pencernaan yang ketiga, yaitu lambung. Nah, lambung ini terdapat dinding lambung yang mana tersusun dari beberapa lapisan otot. Nah, dari lapisan otot tersebut, apabila kita masuki makanan dari kerongkongan menuju lambung, maka otot-otot ini akan berkontraksi, yang mana akan menghasilkan gerak peristaltik. Apa sih yang dimaksud dengan gerak peristaltik itu? Nah, gerak peristaltik adalah gerak mencampur dan mengolah makanan dengan getah lambung. Nah, getah lambung sendiri itu terdiri dari 3, yaitu asam klorida atau HCl, yang kedua ada enzim pepsin, dan yang ketiga adalah enzim renin. Asam klorida berfungsi sebagai mematikan kuman-kuman yang terdapat di dalam lambung ketika masuk bersama makanan. Selain itu juga bisa mengaktifkan pepsinogen menjadi peptin. Nah, nanti enzim peptin ini akan mengubah protein menjadi pepton, sedangkan enzim renin akan mengubah karseinogen susu menjadi kasein. Seperti itu ya friends. Jadi di lambung kita ini terdapat 2 proses pencernaan, yaitu pencernaan mekanik, gerak peristaltik oleh otot lambung itu sendiri, dan kimiawi oleh getah lambung dari ketiganya tadi, HCl, enzim pepsin, dan enzim renin, yang dicampurkan jadi satu dengan makanan, diolah dan dengan gerakan peristaltik jadi satu, menghasilkan kim yang selanjutnya akan dilanjutkan ke dalam saluran pencernaan yang keempat, yaitu usus halus. Nah, kita lanjut ke saluran pencernaan yang keempat, yaitu usus halus. Nah, di dalam usus halus ini akan terjadi pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein yang sebelumnya kita makan. Nah, jadi ketika kita makan kan mengandung 3 itu ya, 3 kandungan. Ada karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, ketiganya itu akan dicerna oleh usus halus, yang mana akan dibantu dengan bantuan enzim. Jadi di dalam usus halus ini akan ada proses mekanik dan kimiawi. Proses kimiawinya adalah enzim-enzim yang disekresikan oleh usus halus itu sendiri dan pankreas. Nah, yang dihasilkan oleh usus halus adalah enzim sukrase, enzim maltase, dan enzim laktase. Sedangkan enzim yang disekresi atau yang dihasilkan oleh pankreas adalah ada amilase, lipase, dan tripsinogen. Nah, dari sekresi pankreas tadi, enzim amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Sedangkan lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan tripsinogen diaktifkan dulu
oleh enterokinase menjadi tripsin yang selanjutnya akan mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, jadi kompleks sekali ya pencernaan yang ada di usus halus. Nah, setelah itu akan dilakukan gerak peristaltik hasil dari pencernaan tadi menuju ke usus besar. Oke, kita next ke saluran pencernaan yang kelima, yaitu adalah usus besar atau disebut juga dengan kolon. Nah, hasil pencernaan dari usus halus yang tadi akan diteruskan ke usus besar, yang mana akan terjadi penyerapan air atau absorpsi air, dan akan terjadi pembentukan feses, yang mana akan dilanjutkan ke dalam rektum. Nah, di dalam rektum ini akan terjadi penyimpanan sementara feses, yang mana nantinya akan didorong ke dalam anus dan dikeluarkan melalui anus dengan gerakan peristaltik. Begitu ya friends, alur sistem pencernaan manusia. Setelah kita mengetahui sistem pencernaan manusia, maka kita bisa memahami bagaimana sih cara mengolah makanan yang ada di dalam tubuh kita. Sekian ya friends. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.